Seakan-akan orang Islam ini ada Zionis pesek katanya gitu. Ya salam. Bab politik ente bawa ke bab Zionis-Zionisan. Orang sesama Islam cuma beda pandangan disebut Zionis. Otak apa itu? Hati apa yang bicara begitu? Ya. Nanya ke ahlinya, jangan nanya ke ustadz penakut. Ke ustadz yang ikut berita, ustadz yang ikut jamaah yang nggak ngerti. Kali ini kita mau membahas tentang Israel vs Hamas dan apa kata Alkitab. Menurut saya ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat sensitif ya. Kita lihat bahwa media-media luar dan Indonesia tidak kompak untuk eh, memberikan fakta sesungguhnya di antara Israel vs Hamas ini. Dan saya setuju juga bahwa ada kebohongan terbesar juga gitu. Di Indonesia beritanya apa, di sana di Israel dan tentang Hamas nyatanya apa gitu. Dan ini sangat-sangat miris, sangat-sangat prihatin. Singkat cerita, saya akan mau sampaikan juga ini ada yang udah dibahas sama pendeta ini, dan menurut saya ini pantas untuk dibagikan di gereja YouTube, yang terlihat jelas antara pandangan Israel vs Hamas ini apa kata Alkitab gitu. Jadi dia menjelaskan di sini, dan menurut saya ini sangat memberkati, sampai saya juga berharap bisa untuk menayangkan ini. Mari semuanya rekan-rekan, untuk saudara-saudara menonton video ini sampai habis biar paham apa yang disampaikan, apa yang dianalisa oleh pendeta ini. Dan menurut saya ini sangat luar biasa, sangat memberkati, dan pantas untuk diberikan apresiasi. Dan apa nanti pandangan kalian? Kalian bisa komen di bawah. Tapi sebelumnya mari kita nonton video. Bawa ke bab Zionis-Zionisan. Orang sesama Islam cuma beda pandangan disebut Zionis. Otak apa itu? Hati apa yang bicara begitu? Ya. Nanya ke ahlinya, jangan nanya ke ustadz penakut. Ke ustadz yang ikut berita, ustadz yang ikut jamaah yang nggak ngerti. Giliran Hamas duduk sama Syiah, dia diamin aja. Nggak disebut Syiah. Orang beda pandangan dong disebut Zionis. Ya salam. Ya, mana hatinya itu? Ya, saudara semua muslim dicaci maki. Bingung mau goreng apa? Gorenglah isu Palestina. Seakan-akan orang Islam ini ada Zionis pesek katanya gitu. Ya salam. Bab politik ente bawa ke bab Zionis-Zionisan. Orang sesama Islam cuma beda pandangan disebut Zionis. Otak apa itu? Hati apa yang bicara begitu? Kita dalam masalah cara sholat aja udah beda, apalagi bab politik. Kalau di sini nggak kunut boleh nggak? Sholatnya sah nggak? Masa urusan Palestina kita nggak boleh beda pendapat? Adakah dalam akidah mendukung Hamas itu wajib? Hah? Ada nggak? Adakah dalam akidah mendukung Al-Fatah itu wajib? Yang ada dalam akidah mendukung Al-Quds itu wajib. Beda nggak?
Beda mereka? Beda. Mereka aja sekarang sering serang menyerang secara opini, tapi orang gorengannya sampai ke sana. Dan sekarang, Masya Allah, kemana-mana di bawah. Saya cuma ingin ngajak orang berpikir waras. Ini pada waras kan yang di depan saya? Waras. Hah? Jangan mau emosi antum diaduk-aduk oleh persoalan yang di luar sana. Ya, maka ada pandangan Ahlus Sunnah mengenai kejadian sekarang Palestina itu sudah beres sebenarnya. Sudah selesai sebenarnya. Ya. Nanya ke ahlinya, jangan nanya ke ustadz penakut. Ke ustadz yang ikut berita, ustadz yang ikut jamaah yang nggak ngerti. Ikutin orang yang punya pendirian, yang mengerti bibasiratihi wa basarihi, yang membaca dengan hatinya dan matanya. Cuma urusan Palestina itu ada yang sekarang berani nyebut yang beda pandangan dia Zionis pesek. Apa-apaan itu orang? Tegaknya dia menyebut saudara sama Muslim dia Zionis. Padahal kita kalau bab sholat beda, satu basmalah jahar, satu tidak, nggak ada kita bilang anti Zionis sih kan? Benar nggak? Hatta orang nggak mau maulid kita nggak tuduh dia kafir, kita biasa aja. Mungkin dia nggak suka sama bahasa maulid, karena maulid disebut berasal dari Syiah. Padahal yang buat maulid pertama di Ahlussunnah itu Sultan Al-Muzaffar. Giliran Hamas duduk sama Syiah dia diamin aja. Nggak disebut Syiah. Orang beda pandangan doang disebut Zionis. Ya salam. Ya, mana hatinya itu? Ya, saudara sama Muslim dicaci maki. Kritik-kritik aja. Islam itu biasa. Ini agama yang paling kuat memberikan porsi untuk kritik mengkritik. Itu agama Islam. Antum cari, baca kitab suci semua. Adakah perintah? Apakah kamu gunakan akal sehatmu? Afala ta'qilun. Itu cuma ayat-ayat di suci. Yang suci di dalam Al-Quran. Gak ada di agama lain. Oke? Kok jadi kesana ya? Kita itu wajib cita Al-Quds. Kenapa? Kaki Nabi SAW injak sana. Beliau sholat di sana, di belakangnya 124.000 sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Quds wajib dicintai. Itu bagian dari iman. Nabi SAW mau naik, itu lewat Al-Quds apa lewat Mekah? Apa lewat larangan? Nabi naik, take off. Take off apa? Ya. Landingnya pun di situ. Gak turun di Mekah. Nabi turunnya tetap di mana? Nah, itu yang batu yang katanya naik itu kan naik, emang batunya begitu. Cuma kan dibuat mitologi biar ramai orang sono. Padahal bagi kita nggak perlu batunya naik. Nah, batu itu diinjak Rasulullah itu sudah cukup. Batunya masih ada sampai hari ini. Waktu kami ziarah ke sana, itu ada mahasiswi masuk ke dalam, lagi baca buku, bawa laptop, habis baca, ditulis, baca, tulis. Iseng-iseng, ya rombongan kita nanya, yang bisa bahasa Arab, kok kamu menulis di sini? Jawabannya apa? Otak saya kalau lagi mandek, kalau lagi buntu, aku datang ke Kubatus Sakhra, lalu aku nulis dan baca di sana. Tenang katanya. Ya wajar. Itu batu dulu diinjak baginda Nabi Muhammad SAW. Ini juga bab tabarruk, bab ngambil berkah. Sallallahu alaihi wasallam. Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita tahunya Palestina. Ini kabar agak pahit saya kasih tahu. Ya, karena kita kadang-kadang donasi, kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Karena saya pernah masuk ke Israel. Ya, itu juga sebuah pengakuan. Oke, sebelum kita lanjut untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ar-Razi Hasim, di sini saya akan tampilkan dulu kepada kita teman-temannya. Di sini ada sebuah berita ya dari CNN Indonesia ya dengan judul, sebentar saya akan perkecil dulu karena ini terlalu besar sepertinya. Nah, ini dia.
Ini terbaru ya hari ini ya. Negara mana saja yang mendukung Hamas Palestina lawan Israel? Ini pada hari Kamis 12 Oktober 2023 ya. Ini baru aja. Yang pertama itu adalah kita akan coba lihat sebentar. Ini lagi banyak sekali iklannya ya. Nah, saya akan bacakan dulu kepada kita. Ini dia teman-temannya. Nah, bukan rahasia lagi bahwa Israel dalam memerangi kelompok militan Palestina Hamas mendapat dukungan dari Barat. Amerika Serikat, Australia, dan Uni Eropa terang-terangan menunjukkan solidaritas kepada negeri Zionis tersebut. Lalu berikutnya, bahkan sejumlah negara Barat turut memberi pasokan amunisi dan peralatan militer kepada Israel untuk membombardir Gaza. Sebentar ya, saya lihat apakah udah tampil ya. Udah ya, oke sebentar. Baik, saya akan lanjut lagi ya. Nah, dikatakan konflik Israel dan Hamas terus memanas hingga ribuan korban jiwa berjatuhan. Setelah serangan besar mengejutkan yang dilancarkan Hamas lewat ribuan roketnya pada 7 Oktober 2023, Israel membalas dengan menyatakan perang terhadap kelompok militan Palestina itu ya. Jadi jelas ya, ini adalah untuk kelompok Hamas. Lalu, oke ini dia. Militer Israel membardir jalur Gaza hingga hari ini dan belum ada tanda-tanda menurunkan serangan mereka. Hamas sendiri masih berjuang dengan sisa-sisa prajurit mereka. Lalu Hamas juga bukan tanpa pendukung dari negara di luar Palestina. Israel sendiri telah banyak berlawanan dengan negara-negara tetangganya di Arab sejak mereka mendeklarasikan status negaranya pada 1948. Seperti dilansir The Sydney Morning Herald ya, Kamis 12 Oktober ini atau 26, Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan lebih dari 2 lusin negara, sebagian besar di Timur Tengah dan Afrika Utara. Lalu berikutnya dikatakan di sini roket Israel, jauh sekali ya. Kita akan coba lihat saja ya. Mana dia ini? Oke, ini di halaman kedua sepertinya negara mana saja yang mendukung Palestina ya. Nah, ini yang saya carikan nih teman-teman. Nah, ini dia. Kita akan coba lihat saja. Ada nggak di sini dituliskan? Nah, ini kok nggak ada ya? Aha, nah ini dia. Mana? Kenapa begini ya? Sebentar, banyak sekali ya iklannya. Negara-negara lain di Timur Tengah memilih untuk memberikan tanggapan yang lebih tenang. Dua negara tetangga Israel, Mesir dan Yordania telah mendesak agar negeri Zionis itu menahan diri, dan Mesir memperingatkan Israel agar tidak melakukan tindakan yang tidak proporsional terhadap warga Palestina sebagai pembalasan atas serangan Hamas. Nah, ini dia. Rusia yang bersekutu dengan Iran mengatakan pihaknya sangat prihatin, namun tidak mengecam Hamas. Lalu di sini juga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk tindakan penargetan warga sipil tak bersenjata namun tidak menyalahkan satu pihak. Turki telah menawarkan untuk menjadi penengah antara Israel dan Hamas. Nggak ada dituliskan ya. Oke, rupanya nggak ada dituliskan di sini teman-teman ya. Oke lah, kita akan lanjut aja kalau begitu ya. Sepertinya tidak ada di sini ya. Sebentar, saya akan tampilkan lagi video soal Ustadz Ar-Razi, dan ini dia komentar dari lawannya ini. Oke, kita akan lihat saja, ini dia ya. Ya, itu juga sebuah pengakuan bahwa beliau mengakui ada yang namanya negara Israel. Padahal kalau kita lihat sebagian orang-orang Barat yang bukan Muslim, ketika mereka datang ke Israel itu mereka nggak nyebut Israel, mereka nyebutnya Palestina. Saya mau datang ke Palestina. Tapi beliau dengan bangganya mengatakan saya pernah datang ke Israel. Itu Palestina, Ustaz, itu Palestina yang dijajah oleh Israel. Itu kita masuk 7 kali diperiksa, nggak bisa bawa barang-barang. Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah. Dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur. Jadi tolong pastikan ketika donasinya ke lembaga yang lewat jalur pemerintah. Hanya itu, kalau nggak bisa masuk. Jadi kalau dia bilang nggak ada donasi yang bisa masuk kecuali melalui pemerintah, ini fitnah yang sangat luar biasa. Ini bahaya teman-teman. Jadi dia itu soal mengatakan bahwa
semua lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia yang kirim bantuan ke Palestina itu dusta, bohong, nggak nyampe. Itu nggak ada itu. Jadi yang saya lakukan ini itu uang pribadi saya nih. Saya bagi-bagi ribuan paket sembako misalnya, kemudian ribuan iftar menu buka puasa, saya kirim bantuan medis ke pihak pemerintah. Itu berarti pakai duit saya itu duit orang Indonesia dan bisa masuk. Jadi Buya Rozi ini, Ustaz Rozi ini, mungkin Allah berapa kali ya, dia masuk sekali mungkin ke wilayah Palestina, di wilayah tepi barat, kemudian menyimpulkan semuanya. Ya iya, kalau ente lewatnya checkpoint Israel, nggak bisa bawa duit sebanyak itu ke Palestina. Makanya sini ke Gaza dong, sini main ke Gaza. Jangan asal ngocos itu mulutnya. Oke, nah itu dia ya, sepertinya memang mereka ada yang pro dan kontra. Tapi yang saya dengar dengan apa video yang sudah saya bagikan itu kemarin, apa hari Rabu yang lalu teman-teman, yang maksud saya hari Selasa yang lalu, bahwa ada yang juga menyampaikan langsung dari Palestina bahwa rakyat Palestina maksudnya ya tidak mendapat uang yang luar biasa, apalagi itu kalau yang datang dari Indonesia, ya kan? Dan itu jelas-jelas dari mereka yang menyampaikan seperti begitu, ya. Yang mendapatkan itu mungkin hanya kelompok Hamas aja. Nah, ini yang kita sayangkan teman-teman ya, karena ngapain kita kirim donasi seperti apa yang disampaikan tadi, malah digunakan untuk hal yang tidak baik. Jadi kalau misalnya untuk warga Palestina ya silakan saja ya, karena memang kita juga mengetahui teman-temannya bahwa saudara-saudara kita yang di Palestina sekarang ini banyak yang mungkin kesusahan, yang tidak dapat pekerjaan dan sebagainya, ya akhirnya mereka mungkin kelaparan dan kehausan dan sebagainya. Jadi saya pikir ya semuanya sih kita boleh berpendapat ya, dan pendapat kita juga boleh berbeda-beda, tapi tetap saja sebenarnya yang kita inginkan di sini berdoa agar sengketa ini, maksud saya konflik ini dapat terselesaikan, gitu aja. Ya, itulah tadi saudara-saudara, pemaparan yang disampaikan oleh ini sangat jelas ya, gitu ya. Atas penjelasan firman Tuhan jelang akhir zaman, setelah penghancuran Yerusalem untuk kesekian kalinya, agar umat Tuhan lebih siap melewati semuanya ini dengan iman yang semakin teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat dunia, dan yang mengakuinya sebagai Tuhan, sebagai Bapa Yahweh dan Juru Selamat. Ya, saya membagikan ini sangat-sangat luar biasa pandangan. Nah, ini puji Tuhan, pandangan ini Alkitab dan kita tidak pernah salah gitu ya. Semoga negara yang kena konflik diberikan perdamaian secepatnya gitu ya. Semakin ya udahlah gitu kita ini. Mungkin itu dari video ini, berharap ini cepat selesai dan histori Alkitab sungguh akan memberikan kekuatan bagi setiap yang percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Mungkin itu penyampaian dari saya. Jangan lupa komen di kolom komentar atas apa pandangan kalian dan masukan kalian tentang Israel vs Hamas. Apa kata Alkitab? Itu dari saya. Terima kasih. God bless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tadi saya memimpin rapat terbatas mengenai Palestina. Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza, terutama situasi kemanusiaan. Kita terus ikuti secara dekat perkembangan di Gaza, dan posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita coba membahas tentang Presiden Jokowi mengutuk Israel, gitu ya. Tadi malam Israel, kita tahu sendiri di umat Kristen, Israel kesayangan Allah. Siapa yang mengutuk, terkutuklah dia. Yang memberkati dan diberkati dia, gitu kan. Bangsa-bangsa akan takluk kepada Yakub, dan suku-suku bangsa yang sujud kepadamu jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibu dan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Di situ tertulis di Kejadian 27 ayat 29. Israel adalah umat kesayangan Tuhan. Dia sudah berjanji bahwa Israel akan diberkati. Tidak mungkin dia batalkan berkat-berkat itu. Bahkan Alkitab mencatat orang yang mengutuk Israel sebaiknya akan mendapatkan kutuk dari Tuhan. Artinya apa? Dari sini kita bisa belajar bahwa Pak Jokowi tidak mengetahui. Dia hanya bisa mengucapkan kutuk, kutuk, dan kutuk. Ini udah momen 2 kali dia mengutuk Israel. Kita khawatir Pak Jokowi bisa membahayakan karena dia membawa nama Indonesia. Kalau dia pribadi tidak masalah, gitu ya. Karena Tuhan pun bukan tidak pernah marah kepada Israel, gitu kan. Tapi adalah peristiwa tragis penyembahan berhala bangsa Israel yang berakibatkan matinya 24.000 orang karena ditimpa hukuman dari Tuhan. Jadi di Alkitab sudah dijelaskan bahwa kisah ini dicatat dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama. Di Alkitab Kristen terutama, di dalam kitabnya, di kitab Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai 15. Lantas apa 2 alasan mengapa memberkati Israel adalah baik? Saya akan jelaskan di sini. Pertama, itu adalah perintah Tuhan sendiri. Diketahui aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati maka aku tidak dapat membalikannya. Di situ ditulis di Bilangan 23 ayat 20. Bila itu perintah dan kita melanggar, bukan hal yang baik yang akan kita terima, tetapi hal yang buruk yang datang. Perintah itu bukan untuk dilanggar, tetapi untuk dilakukan. Sebab bila kita memberkati Israel, Alkitab katakan, diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Bilangan 24 ayat 9. Jadi di sini jelas pernyataan Alkitab, firman Tuhan sudah mengatakan, jangan pernah mengutuk Israel. Apapun yang terjadi, apapun lika-liku dan sebagainya. Yang jelas ini saya melihat sudah 2 kali Presiden Jokowi mengutuk Israel. Dan menurut saya, akhirnya saya putuskan hati-hati. Kita khawatir dengan Indonesia yang nantinya. Saya juga gak habis pikir kenapa Jokowi sampai sebegitunya, sampai mengatakan mengutuk. Kalau bisa ya udah diturunkan orang-orang tentara kita untuk membantu ataupun relawan di sana gitu.
untuk membantu korban-korban, tapi bukan berarti untuk mengutuk. Mengutuk itu sangat berbahaya, saudara. Sudah dikatakan di Alkitab, di firman Tuhan, hati-hati untuk mengutuk Israel. Nah, yang kedua, kita lanjut. Yang kedua, sebab Israel adalah bangsa yang disertai Tuhan. Buktinya apa kalau nanya, ya kan? Buktinya apa? Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Bilangan 23 ayat 23 ya. Nanti saudara bisa cek di situ. Tahun ini bangsa Israel sudah memasuki tahunnya yang ke-71. Setiap tahunnya peringatan ini dirayakan secara meriah. Dalam Alkitab, Israel disebut sebagai bangsa pilihan dan kesayangan Allah. Israel memainkan peran yang sangat besar terhadap sejarah dan nubuat kedatangan Yesus Kristus. Hal ini ditulis dalam Kejadian 3 ayat 15 dan Yesaya 7 ayat 14. Dalam Yeremia 33 ayat 15 dijelaskan bahwa Yesus adalah tunas keadilan bagi Daud. Yesus akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat 15b, dan dia mewakili bangsa Israel. Timbangan adalah lambang religius yang dipakai untuk menggambarkan Israel. Ada juga simbol terkait lupus yang menggambarkan seekor hewan yang dikorbankan, serta membuat mahkota yang merupakan gambaran bahwa Yerusalem adalah mahkota itu. Di situ tertulis di Yesaya 62 ayat 1 sampai 3. Sedangkan di Mazmur 80 ayat 1 sampai 7 juga dituliskan bagaimana bintang terang yang bersinar sebagai bentuk dari kehadiran Allah. Setelah kelahiran Yesus, imam dan orang Farisi malah menolaknya. Saat pertama kali berkunjung ke Israel, Yesus segera memanggil 12 muridnya, orang-orang Yahudi pertama yang membangun gereja mula-mula. Dalam Zakaria juga tertulis 14 ayat 3 sampai 11 disebut bahwa Israel akan dipulihkan dan akan berkuasa bersama-sama dengan Kristus melalui kedatangannya yang kedua kalinya. Setelah kedatangannya, pemerintah 1000 tahun akan ditegakkan. Pemerintahan Yesus sebagai juru selamat akan hadir berdiri di atas Yerusalem, dan seluruh bumi akan menyaksikan peristiwa tersebut lewat tanda-tanda dari matahari, bulan, dan bintang. Meskipun tampak Allah sudah menetapkan Israel sebagai bangsa pilihannya, bukan berarti dia mengesampingkan bangsa-bangsa dan suku-suku lain di dunia. Tuhan justru memerintah bangsa Israel untuk menghormati orang lain dan negara lain untuk tinggal bersama dengan mereka. Tetapi apabila asing telah menetapkan padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Itu ditulis di Keluaran 12 ayat 48. Ayat ini menunjukkan keadilan Allah atas semua bangsa, saudara. Tuhan melanjutkan satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetapkan di tengah-tengah kamu. Ayat
49 dia juga menegaskan supaya jangan memperlakukan orang asing atau menindasnya, karena bangsa Israel pun sebelumnya adalah orang asing di tanah Mesir. Itu tertulis di Keluaran 22 ayat 21. Selain itu, orang-orang non-Yahudi pun tetap diperhitungkan bahwa setelah peristiwa hari Pentakosta, awalnya pengikut Yesus yang mendirikan gereja mula-mula adalah Yahudi. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 5. Tapi kisah pencurahan Roh Kudus membuka akses bagi orang-orang non-Yahudi untuk memperoleh janji kekal Allah. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahkan waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Efesus 2 ayat 11 sampai 13. Di situ tertulis ya saudara. Petrus dan jemaat gereja mula-mula memahami bahwa Allah yang memanggil orang-orang non-Yahudi setelah pencurahan Roh Kudus yang terjadi secara ajaib kepada seorang bernama Cornelius dan keluarganya. Saat Yesus datang kembali ke dunia dan membangun kerajaannya di bumi, Dia akan memulihkan Israel sebagai bangsa yang paling besar di dunia. Tertulis di Yesaya 11 ayat 12 dan 14, 1 dan 2. Jadi di sini saudara, saya mau kasih tahu bahwa hati-hati buat pemimpin kita, apalagi Pak Jokowi yang fokusnya hanya cuma bisa mengutuk, apalagi mengutuk Israel. Ini membahayakan saudara. Membahayakan karena apa? Karena dia membawa Indonesia, nama Indonesia, negara Indonesia, mengutuk Israel. Seharusnya seorang pemimpin tidak semestinya mengucapkan kata mengutuk. Kalau mau membantu ya bantu saja, gitu. Atau memberikan donasi dan sebagainya, tapi jangan sempat mengeluarkan kutuk seperti apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan tadi, bahwa jika sampai mengutuk, hancurlah. Saya khawatir tahun-tahun ini bisa menjadi perpecahan juga, karena sudah sampai 2 kali pimpinan kita mengutuk Israel. Saya mendengar ini, saya sedih sekali. Saya mengatakan ini, saya dicubir banyak orang. Gak punya otak dibilang dan sebagainya, gak punya kemanusiaan. Tapi itulah, jangan sampai mengutuk. Hati-hati. Kutukan itu hanya hak Allah, Tuhan. Saya gak tahu bagaimana pandangan kalian setelah melihat video yang Jokowi sampaikan, dan juga pimpinan presiden kita Indonesia mengatakan seperti itu. Saya tidak menolak yang disampaikan presiden untuk membantu, memberikan subsidi dan sebagainya. Tapi saya sayangkan omongan dari presiden mengatakan bahwa mengutuk Israel. Apa pandangan kalian saudara-saudara tentang video ini? Tentang mengutuk Israel, apa pandangan kalian? Tulis di kolom komentar, saya tunggu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.